Perhatikan ya kesucian di dalam setiap aspek kehidupan. Maka ini bab di dalam menerangkan thiyabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, baju-baju baginda Nabi sallallahu alaihi. Boleh masuk mal? Ma hiya ahabbu thiyabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa itu baju ahabbu yang paling dicinta oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah, semoga ridha Allah kepada beliau, qalat, beliau berkata, kana ahabba thiyab atau kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Jadi gamis. Nabi mencintai itu baju yang komis yang kita pakai ini. Tuh. Kadang beliau pakai baju, pakai jubah, begitu. Dan terkadang warna ini, terkadang warna itu, ya. Maka seperti itu kita perhatikan kebersihan, baju bersih. Itulah bunyad dinu ala taharah, dilandaskan, ditegakkan agama kita ini di atas kesucian. Kaifa kana kummu qamis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, bagaimana adalah lengan baju? Nih lengan baju. Lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai ke jari atau sampai ke atas pergelangan atau sampai di atas lengan atas? Tapi ada sebagian tuh masalah fikih. Kalau baju lengannya panjang, ya, sebagian begini, ditutup. Atau dia dapat segini ditutup. Diapain? Dilipat. Nah, itu makruh dalam sholat. Jangan kita posisinya lipat. Ya, jangan dilipat. Udah segini. Nah, ini lengan bajunya Nabi. Tuh. Apakah sampai pergelangan tangan atau sampai melebihkan atau mengurangi? Kana kummu qamis Rasul sallallahu alaihi wasallam ila rosak. Tuh, rosak artinya pergelangan jadi ngepas. Pergelangan tangan beliau ngepas. Jadi nggak terlalu lebih, juga nggak terlalu pendek. Paham saya? Dan pun juga, ya, dari kainnya pun juga demikian. Nggak terlalu turun ke bawah, namanya isbal. Isbalul izar. Kalau dia turun dari mata kaki, itu makruh. Kalau dia sombong, itu jadi haram. Ya. Sampai ke bawah mata kaki. Ya. Itu jatuhnya. Kalau dia posisinya tidak sombong, makruh. Nah, afdalnya dinaikin. Afdal dinaikin. Kalau dia pakai celana, dinaikin tuh baru. Hal kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu thiyabal hibarah? Apakah Nabi menyukai pakaian hibarah? Itu pakaian hibarah seperti jubah. Jadi dia punya baju, lalu dimasukin lagi. Jadi dua baju. Itu hibarah. Baju dalam sama coba masukin. Tadi buka begitu. Adapun sorban, nih lihat sorban. Ini kan sorban. Rida namanya dalam bahasa Arab. Itu pun juga ada riwayat Nabi memakai. Ada yang memakai beliau ke kanan, ada juga yang memakai ke kiri. Tapi kebanyakan para ulama tasawuf, mereka kebanyakan memakainya ke kiri. Ya. Tapi kebanyakan muta'alim atau ulama
atau orang yang memang waktunya banyak baca kitab dan mereka fuqaha dan sebagainya, kebanyakan di kanan. Nah itu bahkan jarang di tarim khususnya pakai sorbannya ke kiri. Tapi banyak ada juga mereka, ada yang ke kiri juga. Tapi kalau khusus tarim, para ulama-ulama banyak mereka memakai sorban ke kanan. Terus siap. Qala Anas radhiyallahu anhu kana ahabbu thiyab ila Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hibarata. Madza yaqsid biqaulim hibarah? Qala Nawawi fi tahdhib al-asma' wal lughat. Burudun hibarah huwa thawbu yamanin. Baju orang Yaman. Yakunu min qutdin au kattan. Yang menjadi dari kain katun. Mukhattat yang bergaris-garis. Muhabbar ay muzayyan yang terhiasi. Wa tahbir at-tazyin wa tahsin. Ya, tergaris-garis, terhias-hiasi. Itu bajunya, jubahnya begitu. Hal labisa Rasulullah SAW athiyab al-hamra. Nah, ini dia nih. Apakah Nabi memakai pakaian merah? Nabi pakaian merah. Sedangkan para ulama di kitab Talimut Talim kan apa? Memakruhkan kita. Mereka benci yang namanya merah. Dari bajunya seluruhnya misalnya merah. Ya, apanya lagi? Mobilnya seluruhnya merah. Nah, apakah Nabi ada riwayat memakai thiyabul hamra, baju merah semuanya? Maka disebut na'am. Tapi ingat, nanti kita akan berikan penjelasan. Ini pengertiannya harus kita paham. Jawabannya na'am. Fa'anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qal ma ra'aitu. Itu hadisnya sering kita paham tuh. Tidaklah aku melihat ahadan minan nas, siapapun manusia, ahsana yang lebih bagus fi hullatin hamra, dari pakaian hullah hamra. Nah ini hullah hamra, ini artinya di dalam pembahasan memahami hullah hamra, ini adalah izar warida. Ya, selendangnya itu merah, izar sarungnya kadang juga ada merah, tapi bukan berarti seluruh yang dipakai merah. Sampai imamannya merah, gomisnya merah. Enggak itu. Ada sebagian yang dikenakan Rasulullah dari yang dipakai, apakah kain atau selendang, ada yang berwarna merah. Tuh. Maka disebut di penjelasannya, innamal hullatul hamra burdani yamaniyani. Itu baju jubah yang memang dua baju yang dipakai. Mansujani bi khututi humrin mal aswad. Yang memang ditenun dari benang merah dan hitam. Jadi dicampur, ada hitamnya, ada merahnya. Enggak bahat, enggak murni merah. Merah itu dilarang dalam agama kita kalau pakai baju merah semuanya. Nah kayak begitu. Jadi ada hasilnya apa? Yang dipakai Rasul ada sebagian pakaian yang beliau kenakan, apakah sorbannya, gitu. Itu ada warna Nah itu dibolehkan kalau begitu. Bukan berarti seluruhnya. Ya, sampai giginya dicetin merah. Ya kan? Enggak. Jadi semua enggak boleh. Ada sebagian doang yang dikenakan warna merah. Halabisa Rasulullah SAW thiyab al-khadra. Apakah beliau memakai pakaian atau baju-baju hijau? Na'am fan Abi Ramsah radhiyallahu anhu qala qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Beliau berkhutbah. Wa alaihi burdani akhdaran, dan atasnya kedua pakaian yang berwarna hijau. Jadi bajunya dalam hijau, jubahnya juga berwarna hijau. Hal labisa Rasulullah SAW athiyab as-sauda.
Nah, sekarang warnanya lagi. Jadi apa intinya? Terkadang beliau pakai putih, terkadang pakai hijau, terkadang pakai hitam. Tuh, ada juga pakai. Apakah Nabi memakai pakai baju hitam? Na'am, fan Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yawm ghadatan. Keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, yaitu di pagi hari, wa alaihi, dan atasnya mirtun. Artinya mirtun pakaian yang terbuat dari suf, ya. Terbuat dari suf. Dari apa namanya? Khazin, ya. Kisah min khazin au suf au ghairihi. Bisa dari terbuat. Jadi nggak semuanya sutra. Jadi ada bagian yang memang dipakai di situ dipakai buat sutranya, dipakai untuk pakaian itu. Nah, itu namanya disebut dengan mirtun. Min sya'ri aswad. Yang mana mirtun itu terbuat dari bulu-bulu domba yang berwarna hitam. Hal labisa Rasulullah SAW jubbah? Naam, Fanil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qal labisa Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbah rumiyah. Jubbah dari Romawi, dayyiqatul kummain, yang terkadang tipis, sempit pergelangan tangannya. Pernah Nabi pakai begitu pula. Hal labisa Rasulullah SAW as-sundus, ya. Apakah Nabi memakai itu sundus yang terbuat dari sutra? Naam. Disebut, iya. Fan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna malikar Rum. Ada yang menyatakan bahwa raja dari Romawi ahda li Nabi sallallahu alaihi wasallam mustaqatan. Mustaqah ini farwun tawilul kumain, pakaian yang panjang, kedua lengannya panjang. Tapi Nabi memakai, lalu Nabi memberikan lagi tanda Nabi nggak suka. Setelah dipakai itu, ya kan? Nah, inilah sifat Nabi, jabrul khatir, menutup kesedihan seorang, perasaan orang supaya jadi Nabi pakai. Itu Nabi pakai jubah tersebut yang panjang, yang memang terbuat dari bahan tapi Nabi pakai, kemudian Nabi berikan kepada yang lain. Nabi berikan kepada yang lain. Bahkan Nabi diriwayat nanti diberikan kepada Malik Habasyah, Raja Habasyah. Mustaqah, itu mustaqatan artinya farun tawil kumin. Min sundusin, dari sutra falabisaha. Maka beliau memakainya, wa ka'anni anzur ila yadaiha tadzabzabani. Maka seakan-akan aku melihat kepada kedua tangannya bergerak-gerak. Min tulihima, karena dari panjang itu baju. Nabi terlihat badan tangannya gerak-gerak. Nah, kemudian apa? Faja'alal qawm yaqulun, kemudian mulailah para sahabat berkata, ya Rasulullah, ya, unzilat alaika hadhihi minas sama. Ya, karena dari sutra dari sutra kan hal yang aneh Nabi memakai seperti itu. Ya, panjang lengannya sampai terlihat gerak-gerak tangannya Nabi. Langsung para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini pakaian turun kepadamu dari langit? Faqala wa ma yu'jibukum minha. Nah, Nabi merasa gak suka itu baju. Lalu Nabi mengatakan, wa ma yu'jibukum minha, apa yang membuat kalian terheran-heran dari ini baju? Fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang aku berada di dalam, demi jiwaku yang aku berada dalam genggamannya, inna min dilan, sungguh sapu tangan, min manadili Sa'ad bin Mu'adz fil jannah khairun minha. Sungguh sapu tangan yang dimiliki Sa'ad bin Mu'adz di surga itu lebih baik dari ini baju. Tsumma ba'atha biha ila Ja'far bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan? Kemudian apa? Nabi menyuruh sahabat untuk memberikan ke Ja'far bin sepupu beliau.
Falabisaha. Kira-kira diperkirakan oleh Sayyidina Ja'far ini hadiah dari Nabi, yang Nabi membolehkan dia memakainya. Falabisaha. Sayyidina Ja'far memakai itu baju yang terbuat dari sutra itu. Faqala Nabi SAW, inni la mu'tika halital basaha. Aku berikan kamu bukan untuk kamu memakainya. Qala famasna biha. Ja'far berkata, lalu apa yang aku perbuat dengan baju ini? Qala arsil biha ila akhika Najasyi. Berikan kepada saudaramu Raja Najasyi. Karena Sayyidina Ja'far memang diutus ke Habasyah kan ketika itu, untuk beliau berdakwah, menyebarkan agama di kota Habasyah. Maka itu baju dititip oleh Rasulullah. Tandanya Nabi nggak suka itu pakaian, maka diberikan kepada yang lain. Apalagi dia berikan kepada Najasyi, seorang raja, ya. Dan dari sini juga menunjukkan raja, apa kesimpulannya? Lebih tepat seorang raja, seorang presiden lebih tepat memakai baju-baju kebesaran seperti itu. Dan Nabi dari sifat tawadhu'nya mengajarkan kepada kita yang seperti itu, ya, dijauhkan dan jangan dipakai. Nah, itu dia. Makanya beliau pakai, akhirnya beliau lepas, sambil beliau katakan, sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga itu fil jannah lebih baik. Imamatun Nabi SAW, nanti kita bicara tentang imamah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.